Jadi saya itu sembuh sebenarnya teman-teman, saya ulangin ya. Saya sembuh di materi kedua. Materi kedua itu kalau saya ingat, materi pertama saya review dalam waktu 3 hari, materi kedua itu saya review di 2 hari. Saya 5 hari sembuh. Lebih cepat, jauh lebih cepat daripada yang lain sebenarnya. Nah, di video kali ini kembali saya bersama alumni UMP yang sebentar lagi akan menjadi lulusan UMP yang tentunya merubah dari seorang pelaku nasib menjadi seorang pelaku sejarah. Yang dimana nasibnya saat itu adalah ya orang yang sering sekali mengalami keluhan diakibatkan karena anxietas disordernya. Nah, hari ini dia sudah bisa mengatakan dirinya sebagai pelaku kehidupan atau dikatakan pelaku sejarah karena dia sudah bisa berani mengeksplorasi kemampuannya dalam menghadapi keluhan-keluhannya dan bagaimana ya kisahnya dari mulai awalnya dia mengalami keluhan sampai sekarang yang dikatakan mengalami progres yang sangat berarti. Dan ini adalah Bang Andre. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih atas kesempatannya kali ini mau berbagi di testimoni selama belajar di UMP. Nah, yang paling berkesan buat saya, sebelum nanti cerita kebalikannya, yang paling berkesan adalah saat Bang Andre itu join ke UMP, dia datang ke tempat praktek saya, dia menceritakan sebelumnya dia sudah pernah ditangani oleh metode konvensional dari para ahli yang tentunya secara strata lebih tinggi dari saya, dan saya tanya, ya abang saat itu sudah ditangani oleh ya secara strata lebih tinggi dari saya dan kemudian join ke saya sebagai GP atau dokter umum. Apakah abang nggak merasa downgrade? Dan saat itu dia tidak mengatakan sama sekali menurun atau mengatakan downgrade dan siap untuk belajar di UMP. Dan itulah yang meyakinkan saya bahwa orang ini betul-betul serius mau menangani keluhannya berdasarkan kemampuan pola pikirnya yang menjadikan itu sebagai modal kesembuhannya. Dan itu terbukti hari ini. Tapi kita akan telusuri dari mulai awalnya sampai keadaan hari ini. Baik, Bang Andre, mungkin boleh diceritakan nih, awal mula kena NC sejak kapan dan saat itu tahu apa tidak bahwa itu adalah NC? Atau hanya cuma mengalami keluhan-keluhan yang baru sadar, oh sekarang itu ternyata dulu NC. Mungkin silakan, Bang Andre. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Pertama kali saya merasakan sensasi NC itu, dan saya nggak tahu kalau itu adalah NC ketika saya masih berada di kelas 1 SMA ya. Ketika saya berboncengan dengan teman naik sepeda motor ke arah Polonia di Medan waktu itu, saya mengalami seperti ketakutan akan kematian pada saat itu. Dan itu sangat berbekas bagi saya. Sejak saat itulah terpatri yang namanya ketakutan akan kematian. Tapi pada saat itu saya nggak paham kalau itu adalah NC gitu ya. Kalau diprediksi itu 1 SMA itu berapa tahun yang lalu? Lebih kurang 24 tahun yang lalu. Oke. Selanjutnya? Kemudian sensasi yang saya rasakan waktu itu jantung seperti berhenti berdetak ya, dan sempat dilarikan ke rumah sakit waktu itu, dirawat oleh salah satu ahli jantung di Medan. Diperiksa dengan apa ya, yang treadmill itu dokter, di treadmill itu untuk periksa kondisi jantung, dan hasilnya fine. Dokter malah bilang waktu itu coba dibawa ke orang tua waktu itu ya. Karena secara medik, secara jantung ini nggak ada gangguan sama sekali. Kemudian saya pulang, orang tua bawa ke orang pintar, juga ustadz ya waktu itu ya, nggak ada perubahan. Dan setelah sehari itu, keluhan demi keluhan mulai bermunculan satu persatu. Yang paling terasa itu adalah saya mulai merasakan sakit keluhan di lambung. Waktu itu saya belum tahu namanya asam lambung. Mungkin dengarnya cuma mah pada saat itu ya. Setelah mah muncul, itu jadi teman sehari-hari saya di SMA. Muncul lagi yang namanya sinus topolit. Nah, di mah saya nggak dapat banyak treatment, tetapi keluhan waktu itu tidak bisa bernafas. ANSI ini sudah mengantarkan saya untuk 2 prestasi, operasi maksudnya dok. Sekali di Yogyakarta saya operasi, yang kedua saya operasi di Pineng.
Ketika operasi selesai dilakukan, saya merasa Operasi lega. apa? Sinus, septum deviasi. Ya. Waktu itu seperti itu. Setelah selesai operasi, itu hidung terasa enak. Tetapi entah kenapa, itu kembali lagi. Yang paling konyol itu di Pineng, saya operasi, itu lega banget. Tapi begitu balik ke hotel, karena di Pineng itu kan pasien operasi itu jarang yang opnam ya, disuruh balik ke hotel. Begitu balik ke hotel, sesaat itu juga saya merasakan keluhan yang sama seperti tidak ada treatment sama sekali. Sama seperti Dan sebelum terus dioperasi. berlanjut, sama seperti sebelum dioperasi. Sehingga saya bertanya-tanya, sebenarnya ini apa? Kon waktu puluhan tahun berjalan, dinamika kehidupan, sampai saya pada satu puncak berusaha membunuh perasaan sakit ini dengan mengabaikannya. Tetapi serangan ANSI itu, sekali lagi saya belum tahu ini ANSI, dok. Itu terus datang secara periodik, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, sampai di puncaknya di tahun 2021. Kami keluarga besar mengalami musibah besar menurut saya. Tunggu, sebelum ke 2021 yang periodik tadi itu keluhannya yang asam lambungnya, sesak di nafas Semua di hidungnya, atau lengkap. perasaan berdebarnya, takut matinya? Semua lengkap, dok. Karena itu ketika NC itu kumat, ketiga ini hidup. Baik itu asam lambungnya, baik itu hidungnya, baik debar di jantungnya, dan semuanya, dok. Itu ikut menyertai. Makanya bisa terbayangkan penderitaan saya selama 20 tahun lebih. Dan penanganan saat itu apa? Saya sudah berobat kemanapun. Kalau untuk lambung saya berobat ke 2 profesor di Medan, di mana semuanya itu dokter-dokter itu pasti menyertakan obat penenang di dalamnya. Dan saya harus konsumsi itu bukan hitungan hari, tapi sudah tahunan. Pastilah ada dampaknya ya, dokter. Yang paling gampang itu, entah ini saya salah entah enggak. Tetapi setelah saya mengkonsumsi, yang saya ingat ya, waktu itu ya, dok ya. Sebelum saya opname yang terakhir, sebelum ketemu UMP. Yang saya ingat adalah pada saat itu saya gampang lupa. Saya ngeletakkan kacamata ini di gini nih, saya nggak tahu di mana kacamata. Itu yang paling terasa sebenarnya. Sehingga waktu itu saya putuskan saya berhenti berobat. Karena sekali berobat saya habis lebih kurang 1,6 juta itu untuk 1 minggu. 1,6 juta untuk 1 minggu. Dan kalau untuk 1 bulan. Masalah lambung saja? Untuk lambung, belum yang ini. Belum yang hidung. Yang jantung berdebar? Jantung berdebar syukurnya kalau saya konsumsi itu tuh nggak terjadi. Oke, jadi itu nggak dibawa ke SPJP? Enggak, karena hasil pemeriksaan pun beberapa kali kalau saya itu periksa ke GERD, dokter itu minta saya periksa ke jantung di EKG gitu ya. Itu hasilnya normal, jadi saya mengabaikan jantung berdebar itu, dok. Kemudian puncaknya di tahun 2021. 2021 saya ketemu. Tunggu, sebelum lagi 2021 itu saat penanganan itu tidak ada yang mengarahkan ke ini kasus mental, panic attack, NC, belum ada informasi itu, hanya GERD saja informasinya saat itu. Ada. Tapi dia tidak oper. Dia oper, tapi saya yang nolak. Oke. Itu tadi dia bilang penyakit ini hanya bisa sembuh jika ditangani oleh 2 dokter. Yang pertama adalah ahli jiwa dan saya sendiri. Nah, cuman kan, dok, pada saat itu ada stigma. Dirawat oleh dokter ahli jiwa itu identik dengan gila. Jadi harga diri saya itu bicara, saya nggak gila. Jadi saya menolak. Padahal sebenarnya kalau saya lakukan itu sejak zaman dulu, mungkin saya tahu. Sebenarnya saya alami itu adalah ANSI. Tapi karena saya menolak, saya nggak tahu itu ANSI. Sorry, di saat informasi itu diberikan oleh Prof itu, apakah di saat itu Abang sudah menjadi seorang psikolog? Sudah. Ya itu juga ada harga diri itu juga, dong. Iya. Baik. Terus? Puncak terbesar di tahun lalu, 2021. Keluarga besar saya 18 orang terkena COVID, dan saya satu-satunya di keluarga itu yang sehat sendirian. Jadi saya harus mengurus ke 18 orang anggota keluarga di 2 rumah sakit dan 3 rumah isolasi mandiri. Sampai satu persatu di antara keluarga saya itu meninggal dunia, ayah dan 2 orang kakak saya. Pada saat itu saya heran, kenapa saya kuat? Padahal biasa saya stres sedikit aja itu lambung pasti mengulah, napas sesak, tetapi itu nggak terjadi. Sampai ketika semua kasus ini beres, satu persatu orang keluarga, orang tua itu keluar dari rumah sakit, justru disitulah terjadi saya mulai tumbang.
selama 2021 itu saya ada 2 kali dirawat di rumah sakit. Untuk panic attack? Untuk panic attack. Saya situ sudah mengalami panic attack yang luar biasa. Luar biasa. Dan terhitung masuk 2022, pada saat itu saya masih panic attack. Artinya frekuensi serangannya itu seminggu sekali, 3 hari sekali gitu ya. Tetapi begitu masuk tahun 2022, setiap hari, setiap jam saya terserang panic attack. Yang terakhir itu tadi yang saya pernah ceritakan sama dokter ketika saya pertama kali ketemu, saya pingsan di jalan tol. Pingsan di jalan tol dan dirawat di Dokter Gerda bilang begini, saya belum pernah punya pasien yang memiliki tingkat kecemasan seperti kamu. Mohon izin, bukan berarti kamu punya gangguan jiwa. Saya izin untuk mengkonsulkan kamu dengan dokter ahli jiwa. Karena saya sudah hopeless, saya ikuti aja dok. Saya dokter ketemu dengan beliau, gitu ya. Saya dikasih YouTube untuk menonton YouTube tentang ahli psikosomatis. Gitu. Kemudian dia bilang, oke, kita nggak bisa cakap-cakap. Saya dengar, kita nggak bisa cakap-cakap lagi. Kita harus pakai obat. Saya bilang, go ahead dokter, selama itu bisa bikin saya sembuh. Dan finally, saya ketemu paket obat 3 obat penenang sekaligus. Saya tidak merasakan perubahan apapun. Yang paling lucu, ketika saya baru selesai minum ketiga jenis obat ini, saya malah terserang ansi. Artinya, obat tersebut tidak working seperti harapan. Dan saya bilang sama dokter, dokter saya pulang aja. Soalnya ceritanya masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Kemudian dokter izinkan saya pulang dengan perjanjian saya berobat jalan. Ketika saya pulang, saya punya kolega seorang dokter gigi yang merekomendasikan dokter Dino. Beliau kasih Instagram, saya searching, saya nggak pikir panjang, ini apa sih? Ini makhluk apa? Ini program apa? Saya nggak tahu. Yang jelas saya lihat kontaknya ada, saya langsung kontak dokter Dino. Karena saya berada di titik nadir terlelah saya menghadapi penyakit. Dan saya orangnya memang nggak suka basa-basi. Saya bikin janji, saya nggak ada telepon-telepon lagi. Saya cuma bilang waktu itu, dok, Selasa saya datang ke rumah dokter. Jam 7:30 malam. Saya nggak ada lagi bikin appointment berikutnya dengan dokter. Dan saya langsung datang bersama keluarga saya waktu itu. Dan saya ini seorang saintis, ya, seorang akademisi. Ketika saya melihat ruang praktek, saya melihat ini biasa aja. Kemudian saya lihat dokternya galak, gitu ya, ngomongnya tegas, ketus. Terus waktu itu dokter minta izin untuk menjelaskan sama saya tentang konsep program ini. Dan itu yang saya dapatkan, why-nya saya dapatkan. Jadi sebenarnya proses kesembuhan saya itu, kalau saya harus jujur, itu bukan di program UMP-nya, tetapi dimulai dari program konsultasinya. Terbukti, malam itu saya berhasil mengatasi trauma terbesar saya untuk pulang melewati jalan tol di mana saya pernah pingsan. Dan itu belum ada treatment sama sekali tentang materi-materi UMP sebenarnya. Dan waktu itu, ya betul tadi dokter bilang, merasa downgrade, ya. Saya justru merasa terhormat. Kenapa? Ketika saya dirawat oleh dokter ahli jiwa, bagi saya itu gila. Tapi kalau saya dirawat oleh dokter umum yang spesialisasinya di bidang hipnoterapi, saya ditempatkan di tempat yang terhormat di mana saya akan diperlakukan tidak sebagai orang gila yang tidak berdaya, hanya mengkonsumsi obat saja. Jadi pulang dari tempat saya itu bisa melewati jalan tol, belum mendapatkan treatment, tapi sudah menyadari pertarungannya ke user 2. Iya, dan itu saya baru tahu. Karena di dalam tubuh kita itu ternyata ada 2 penggerak. User 1, user 2. Jadi saya tuh tak paham itu. Oh iya, kasih. Ini ternyata tuh permainan user 2 gitu ya. Jadi dari 24 tahun itu baru tahu di situ. Iya, 24 tahun itu baru tahu di situ. How stupid I am. Baru tahu 24 tahun itu baru di situ. Gitu dong. Makanya waktu itu saya putuskan, Bun, kita pulang lewat tol. Pertarungannya di situ, dan ketika itu berhasil, saya pikir ini amazing, gitu kan. Selama ini saya pakai obat penenang pun saya nggak akan pernah berani lewat jalan tol, karena ada trauma yang begitu besar, mengingat saya pernah pingsan di jalan tol. Begitu dokter. Kemudian UMP, mungkin sama dengan pasien-pasien yang lain, ya, yang berobat di bidang manapun.
pastilah yang dituju adalah kesembuhan. Ketika saya ikut UMP, saya bertanya, seperti apa kesembuhan yang akan didapat? Kebetulan dokter waktu itu ada mengundang beberapa kali sharing alumni ya, gitu ya. Sharing alumni, dan bagi saya itu amazing. Mereka bisa menentukan itu. Habisnya nggak sama setiap orang. Itu yang saya amati. Alhamdulillah saya itu setiap ada sharing alumni, saya selalu lihat. Hai, saya pengen lihat seperti apa mereka merasakan kesembuhan versi mereka. Dan that's point menurut saya. Ternyata mereka semua yang sembuh itu adalah para petarung yang sejati. Itu yang saya lihat. Ya. Orang yang mau melawan rasa takutnya, keluar dari kungkuman kegelapan yang mengarungi dia. Ilmu yang diberi. Dan iya, dari ilmu yang diberi. Artinya bukan sekedar mendengar, tetapi mau mencoba apa ilmu yang dilakukan. Sejujurnya, saya sudah sembuh sejak pertemuan materi kedua. Tapi saya waktu itu masih bingung menentukan skalanya. 75, 80, 90. ANSI menurut saya itu skalanya itu begitu absurd gitu ya. Tetapi kalau saya melihatnya dari sisi kualitas hidup, tanda kutip kualitas hidup, saya merasa menjadi orang yang baru itu setelah materi. Jadi kesembuhan terbesar saya adalah banyak sekali materi di UMP itu yang pengertian dan penjabaran itu nggak sama seperti yang kita terima selama ini. Itu mempermudah, materi ini mempermudah saya memahami konsep tentang kehidupan ya. Jadi kebetulan dalam materi-materi itu kan kita bicara tentang rasa kehidupan, perilaku kehidupan, dan itu yang saya pahami sehingga membuka wacana berpikir saya menjadi apa ya, penyakit penderitaan ini itu jauh lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar sakit dan cemas, tetapi itu merupakan dinamika dalam proses kehidupan. Itu yang saya rasakan. Jadi saya berterima kasih sekali dengan dokter. Saya dapatkan dua hal dari program UMP. Yang pertama adalah kebahagiaan. Saya nggak bilang sehat, karena orang sehat belum tentu bahagia, gitu ya. Yang kedua adalah saya kembali bisa bercengkrama dengan Allah melalui ibadah yang lebih berkualitas. Yang ini yang jadi tanda tanya terbesar saya, karena ketika saya dialog dengan Dokter Dino selalu menghindar nih kalau bicara agama. Lalu dia bilang itu kalau bicara agama itu ada yang lain bang, jatahnya bang. Kalau ada yang lain tidak ada sentuhan itu, kita ini harus bisa memahami konsepnya secara utuh. Nah ini yang saya dapatkan dokter. Luar biasa, terima kasih sekali buat dokter. Dan satu lagi teman-teman, ketika nanti teman-teman ikut UMP, maka jadilah petarung yang sesungguhnya. Saya itu orangnya nggak mudah percayaan dengan materi, nggak mudah percayaan. Jadi ketika saya materi keempat gitu ya, jalan, saya putuskan saya ujian persis saya sendiri. Saya menantang rasa takut, karena bahasa dari awal kan waktu saya dulu konsultasi sebelum program dimulai adalah ini adalah perang user versus user, gitu kan. Jadi bagi saya itu harus dibuktikan, perang itu harus dibuktikan. Saya datang langsung ke medan perang di mana selama ini saya kalah. Salah satunya adalah saya memilih untuk terbang meninggalkan kota Medan menuju kota Palangkaraya, di mana selama ini keluar dari rumah 100 meter aja saya ngerasa seperti mau mati, nggak berdaya, lemas gitu ya. Dan saya berhasil, rocket. Saya sampai di Palangkaraya. Sensasi adakah? Ada. Pasti ada sensasi. Karena sekali lagi butuh proses adaptasi dari maladaptasi. Pasti ada. Yang membedakannya adalah time to respond-nya itu lebih cepat. Menyadarinya itu lebih cepat. Dan tingkat kepanikannya juga saya pikir nggak terlalu panik gitu. Itu normal gitu ya, normal. Masuk ke satu wilayah baru yang kita nggak hafal, kita nggak tahu, kecemasan itu kan umum terjadi. Kemudian unik juga, ini omongannya Dokter Dino itu menurut saya itu kalau di film-film si lidah pahit ya. Dokter bilang waktu saya ujian terakhir, Bang Andre, besok abang harus praktekkan pilih 2 untuk final nih, ujian final. Bayangkan anak abang sakit, bla 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 bla. Saya tuh tertegun. Oke, ini tugas yang mudah untuk kan sekedar membayangkan. Faktanya omongan dokter Dino itu dijabah. Besok pagi anak saya tuh benar-benar sakit tanpa harus dibayangkan. Tanpa harus dibayangkan. Dan saya teringat materi pertemuan ke-2 atau ketiga saya lupa. Ada video diputarkan.
di mana ada seorang dokter mengisahkan tentang seorang ayah yang anaknya sakit, ayahnya tidak pernah berhenti mengucapkan syukur. Sekali lagi, itu kekuatan yang luar biasa. Ketika pagi hari saya melihat hidung dan mulut anak saya keluar darah, saya mengantarkannya dengan ucapan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih anak hamba dikasih kesempatan menggugurkan dosa. Kenapa saya katakan menggugurkan dosa? Sekali lagi balik kepada materi tentang disasosiasi, asosiasi, dan reframing. Jadi saya tidak memandang anak saya sedang sakit, tapi dikasih kesempatan oleh Allah untuk menggugurkan dosa, dikasih kesempatan oleh Allah untuk beristirahat. Di rumah sakit juga begitu, sampai di ruang UGD, terima kasih Allah masih dikasih kesempatan untuk memberikan perawatan kepada anak hamba untuk sehat. Jadi dan bukan cuma anak saya, hari berikutnya istri saya juga kena dan dirawat di rumah sakit yang sama. Dan semuanya nggak ada yang berat. Kalau dulu udah pastilah saya akan muncul sebagai pasien ketiganya yang ikut tidur di sebelahnya. Tapi ini enggak. Saya nikmatin, saya enjoy ke rumah sakit, kuatin anak, kuatin istri, supaya mereka keluar dari cobaan ini dan sebagainya. Alhamdulillah, sampai dengan kemarin sore, kemarin malam, anak saya sudah kembali bawa pulang ke rumah. Everything running well. Ya, nggak ada masalah sekali lagi terkait dengan kecemasan pengalaman. Nah, penilaian terhadap UMP itu sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau saya sempat belajar di NLP, dokter, gitu ya. Sebenarnya materi UMP ini menurut saya itu lebih daripada sekedar yang dibutuhkan, menurut saya. Jadi materi UMP itu memberikan banyak sekali tools, di mana tools ini bisa kita pakai untuk case yang berbeda dengan alat yang berbeda. Walaupun sebenarnya kalau dokter mau pelit aja, cukup berhenti di materi kedua, selesai. Tetapi ada materi ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi saya merasa sebenarnya kalaulah ada orang yang memandang investasi ini misalnya mahal gitu ya, saya ngelihat ada harga, ada kualitas. UMP menurut saya itu sangat berkualitas. Di luar sana ada beberapa program mindfulness gitu ya, ada banyak program. Tapi tidak sekomprehensif ini. Ini sangat komprehensif gitu ya. Sehingga nanti kita punya pilihan, kita akan memakai tools apa ke depan. Kalau Dr. Dino, saya nggak akan pernah mengubah paradigm saya tentang Dr. Dino. Ini lebih cocok jadi tentara sebenarnya dibandingkan jadi dokter. Tegas banget gitu ya. Baik dalam review, di grup, ataupun secara pribadi itu nggak ada ampun gitu ya. Lu mau orang pejabat, mau punya duit, mau orang susah, semuanya dipukul rata sama beliau. Tetapi itu tadi, saya juga pernah sampaikan dengan teman-teman di grup. Kenapa Dr. Dino seperti ini? Inilah kebutuhan profesi beliau. Karena ANSI itu nggak bisa dimanjai. Nggak bisa didengar, oh iya kasihan ya, oh iya, justru tidak akan menyembuhkan. Maka sudah tepatlah Dr. Dino harus bersikap seperti ini terus ke depannya. Jadi itu tanggapan saya. Orang yang cerdas, wise, bisa menangkap dari sisi yang saya nggak pernah lihat definisi yang dokter berikan dalam materi itu di buku yang nggak pernah baca. Nah itu yang paling mudah. Jadi kalau di agama kan dokter, ketika dokter bikin definisi ikhlas adalah menyadari segala sesuatu adalah titipan dan bukan milik kita, itu nggak akan ada di hadis, nggak akan ada di buku-buku yang lain. Dan ketika kita bertanya kepada majelis agama, orang yang mampu menguasai ilmu ikhlas itu berarti tingkat agamanya sudah tinggi, sehingga sebenarnya tidak ada orang yang bisa benar-benar ikhlas sebenarnya kalau pemahamannya adalah ikhlas itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya pemahaman agama yang sudah tinggi. Nah, begitu saya mendapat pemahaman dari Dr. Dino, ikhlas menyadari segala sesuatu hanyalah titipan dan bukan milik kita. Itu sederhana sebenarnya, sederhana banget. Dan kalimat itulah yang menyadarkan saya kalau bukan milik kita terus milik siapa? Milik Allah. Itulah yang memanggil saya untuk sholat secara lebih baik lagi. Terima kasih Dr. Dino, itu luar biasa menurut saya. Nah, mungkin sebagai penanda seorang itu sudah dianggap sebagai pelaku sejarah adalah ketika melihat tindakan konyol di masa lalu. Ya, mungkin ketika di flashback nih pengalaman masa lalu Bang Andri, kira-kira apa sih yang kalau diingat lagi sekonyol itu aku dulu gitu. Ada nggak bisa dibagikan di sini? Ya bisa dok. Dulu ketika ANSI menyerang, saya minta segera siapapun orang yang ada di sekeliling saya itu harus segera antar saya ke rumah sakit. Karena menurut saya
rumah sakit adalah satu-satunya tempat yang bisa menahan nyawa saya tetap bertahan di tubuh. Dan ketika ajudan-ajudan saya bawa ke rumah sakit, lucunya kok sampai di tempat parkiran saya sehat. Jam 1 dini hari tuh. Oh, iya. Saya bilang, sebentar, jangan bawa UGD dulu. Kok badanku udah enak ya? Kita duduk di sini aja, merokok-merokok di sini aja kita. Sampai jam 3 pagi terus pulang. Nah itu kalau diingat-ingat sekarang, berarti saya dulu tolol ya, nggak bisa membedakan ini serangan pikiran atau ini serangan penyakit organik itu sendiri. Jadi saya amazing sekali lagi. Ini bukan karena Dokter Dino hebat, enggak, tapi ini karena kekuasaan Allah yang melalui Dokter Dino, ya, tangan dingin Dokter Dino. Jadi saya itu sembuh sebenarnya teman-teman. Saya ulangin ya, saya sembuh di materi kedua. Materi kedua itu kalau saya ingat, materi pertama saya review dalam waktu 3 hari, materi kedua itu saya review di 2 hari. Saya 5 hari sembuh. Lebih cepat, jauh lebih cepat daripada yang lain sebenarnya. Tetapi karena ada satu materi juga dokter bilang, orang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar. Maka saya memutuskan saya jadi bodoh aja dulu dengan belajar terus. Supaya saya nggak jadi orang bodoh terusan. Saya ikutin. Sebenarnya saya kan juga harusnya selesai itu di 3 minggu dok. Tapi yang terakhir saya perlambat sebenarnya kan. Saya nggak mau cepat-cepat keluar dari komunitas hebat ini sebenarnya. Tapi ya memang aturan komunitas hebat ini adalah saya harus dikeluarkan. Nggak apa-apa untuk tidak bergantung pada eksternal. Saya akan lakukan dokter.